Oke, kita ketemu lagi. Pada akhirnya, apakah yang paling kuat di muka bumi ini? Apa yang lebih kuat daripada yang kuat? Ya, seringkali orang akan bersandar kepada sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya, lebih kuat daripada keadaan. Biasanya orang mempercayai uang karena menganggapnya uang itu lebih kuat. Dengan memiliki uang akan menjadi lebih kuat dan susah untuk terkalahkan. Tetapi faktanya, justru orang yang punya uang banyak, makin susah hidupnya, makin banyak tekanan. Atau mungkin kita berkata, pangkat, jabatan merupakan kekuatan. Siapa pegang kekuasaan, pasti akan kuat di bumi. Tapi ternyata semua orang yang pernah pegang kekuasaan juga habis, juga mati, juga pernah kalah, juga pernah putus asa. Dan tidak sedikit di antara mereka mengambil jalan pintas yang keliru. Lalu apa yang paling kuat di muka bumi ini yang dapat menjadi andalan kita adalah iman. Iman bukan soal agama, tapi iman adalah soal kebenaran. Kebenaran yang kita yakini, kebenaran yang dapat kita andalkan, kebenaran yang kita tahu dari mana datangnya itu, kebenaran yang dialami, kebenaran yang dibuktikan. Dan Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan di sana seperti gini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pada akhirnya, Tuhan mengingatkan kita, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kenapa tidak dikatakan akan hidup oleh agama, akan hidup oleh perbuatannya, akan hidup oleh dunianya, akan hidup oleh pekerjaannya, tapi akan hidup oleh imannya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Berarti iman adalah kekuatan terakhir yang akan tetap bertahan. Karena imanlah langit dan bumi diciptakan. Karena imanlah segala sesuatu yang ada ini nyata dan kita bisa nikmati sekarang ini. Iman adalah hal yang sangat penting. Tuhan Yesus memberikan kita gambaran, perumpamaan tentang dua orang yang membangun di atas batu dan di atas pasir. Sama-sama dibangun, sama-sama rumahnya selesai dibentuk. Tetapi yang membedakan pada akhirnya, ketika ada angin, ketika ada hujan, ada banjir, maka pondasinya akan ketahuan. Pondasi yang dari pasir, rumah akan roboh. Tapi pondasi yang dari batu, rumah itu akan kokoh, tinggal, kuat. Di sini kita bisa memahami perumpamaan itu berbicara tentang iman. Iman adalah fondasi kita, kekuatan kita yang membuat kita bertahan dalam menghadapi kehidupan apapun badai yang kita hadapi. Imanlah yang menjadi kekuatan, yang menjadi support kita dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Karena iman adalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya Yesus pernah menyentil kembali ini di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, apabila anak manusia datang, apakah masih akan ada iman di muka bumi ini? Yesus datang bukan berarti itu nanti kiamat dan sebagainya. Saya percaya karena sebelum pernyataan Yesus ini ditulis, Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Lalu ada seorang janda yang setiap hari mengeluh, memohon, minta untuk dibela. Hakim itu jahat. Hakim itu tidak mengenal siapapun, tidak menghormati siapapun. Tapi karena perempuan janda itu terus-menerus memohon, maka hakim itu membela dia, mengizinkan, meluluskan apa menjadi permintaannya. Padahal hakim itu adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan. Karena wanita itu bagi hakim selalu mengganggu. Demikian Yesus mengatakan, apakah Tuhan tidak akan membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru? Yang dimaksud apabila Tuhan datang bukan masalah kiamat. Tapi Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Ketika kita sedang mengalami persoalan kehidupan, badai, tekanan, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan, masalah hidup tidak akan pernah habis. Duka cita, silih berganti, boleh datang. Tetapi di sanalah, di balik semua badai itu, Tuhan biasanya hadir bersama-sama dalam badai. Sama seperti ketika murid-murid mengalami badai pada subuh, tengah malam, dan angin sakal mereka ketakutan. Selalu Tuhan menyatakan diri di tengah badai. Tuhan datang di tengah badai. Tuhan datang di tengah situasi yang sedang bergejolak.
untuk memberitahu kepadamu, jangan takut sebab aku bersamamu. Hari ini jika ada di antara jemaat sedang mengalami kesulitan hidup, mengalami masalah, mengalami duka cita, mengalami persoalan yang sangat berat, ingat, Tuhan hadir di dalam setiap badai hanya untuk memberitahumu, jangan takut, aku Tuhan Immanuel menyertaimu. Disinilah ketika ada badai, ada persoalan hidup, ada tantangan, iman kita sedang dilatih, iman kita sedang dibentuk, iman kita sedang diperkuat. Karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan pernah takut. Karena Ibrani 13 ayat 5 memberitahu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu limit daripada kemampuan kita bertahan. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Sebab pada waktu kamu dicobai, Tuhan pasti memberikan kamu jalan keluar. Selalu ada jalan keluar di tengah badai. Selalu ada solusi di tengah situasi yang seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tuhan itu ahli dalam memberikan solusi. Karena Tuhan selalu hadir di tengah badai. Tuhan selalu hadir di tengah duka. Tuhan selalu hadir di tengah situasi yang sulit. Hanya untuk memberitahu kepada kita bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Disinilah pentingnya iman. Ketika iman mulai lemah, iman kita tidak berdaya, maka ketika kita menghadapi apapun, kita pasti akan roboh dan kalah. Saya bisa ibaratkan iman itu seperti tulang dalam struktur tubuh anatomi kita. Tulanglah yang membuat tubuh kita masih bisa berdiri tegak. Tulanglah yang menjadi tempat melekatnya daging, urat saraf yang ada, bahkan otot-otot kita melekat di tulang. Saya tidak bisa membayangkan kalau hidup kita tanpa tulang, maka kita hanya seonggok daging yang tinggal ditimbang. Tuhan memberikan kita kekuatan. Iman, perlu kita tahu dari mana asalnya iman. Iman itu datang dalam Roma 10:17. Iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Tidak ada cara lain untuk bisa memperkuat iman kita selain selalu memberi hati terbuka waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengarkan firman, semakin sering kita merenungkan firman, maka iman kita akan semakin bertumbuh kuat. Ditambah lagi dengan badai persoalan kehidupan, ujian yang silih berganti, itu justru melatih iman kita semakin kuat. Ingat saudaraku, ketika masalah terjadi pada kita, ketika duka cita menimpa kita, ketika persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan apapun, kerja, bisnis, usaha melanda kita, ingat, Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan kita, tapi Tuhan sedang bermaksud untuk melatih kita. Seperti burung Raja Wali, ketika burung itu mulai memunculkan bulu-bulu sayapnya, induknya tidak akan membiarkan tinggal tenang. Beyond the comfort zone, di tengah-tengah situasi zona nyaman akan dibongkar bangkir. Ketika sarangnya dibongkar, anak burung Raja Wali dengan sayap yang belum memadai mulai mengepak-ngepakannya. Dia melihat di bawah ada batu terjal yang bisa menghancurkan tubuh dan kepalanya. Tapi induk Raja Wali cekatan, cergap, tangkap. Dia menukik lebih cepat daripada kejatuhannya. Lalu menopang, membopong anak Raja Wali yang ketakutan itu naik lagi. Begitu diulang-ulang sampai anak Raja Wali ini terbiasa untuk terbang. Karena dia sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bukankah ini berita sukacita? Bukankah ini berita pengharapan? Kuatkan imanmu. Tidak ada orang yang bisa menguatkan imanmu selain kemauanmu sendiri. Untuk mau bertumbuh dalam firman. Untuk mau bertumbuh dalam iman. Hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Setiap kita diberikan mulut yang sama, hidung yang sama. Saya tidak bisa mewakili pernapasan anak saya dengan hidung saya. Saya tidak bisa mewakili pencernaan anak saya dengan mulut saya. Setiap anak memiliki mulutnya sendiri. Setiap orang memiliki hidungnya sendiri. Artinya apa? Setiap orang harus bertanggung jawab untuk hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan. Iman adalah kehidupan kekal. Iman itu seperti biji sesawi, apabila ditanam dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar di mana burung-burung akan bersarang. Tuhan sedang memberitahu bahwa iman itu adalah kehidupan yang real, kehidupan yang bisa menyambungkan kehidupan di bumi dengan kehidupan kekekalan. Itu sebabnya pikirkan baik-baik.
Jangan hanya kita terfokus pada kehidupan beragama dengan ritual, dengan kegiatan. Setiap hari Minggu aktif ke gereja. Tapi kita mengabaikan tentang pertumbuhan iman kita. Kita aktif dalam perkumpulan doa puasa, perkumpulan evangelisasi, perkumpulan persekutuan apapun namanya. Tetapi jika firman bukan menjadi pokok utama yang kita bahas, renungkan, dan bersiap untuk melakukannya, saya ragu kita tidak akan pernah kuat dalam iman. Karena bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah terakhir. Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 di sana diberitahu, bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan diselamatkan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Langit dan bumi akan lenyap, tapi orang yang melakukan firman-Ku akan tinggal kekal buat selama-lamanya. Tidak ada cara lain, saudaraku. Saya terbatas untuk bisa menolong Anda. Saya hanya bisa menyampaikan suara Tuhan untuk selalu mengingatkan. Tidak jenuh-jenuh melalui grup WA, melalui lisan, melalui postingan-postingan apapun, bahkan melalui channel YouTube ini kita buat secara khusus untuk jemaat. Saatnya Anda harus sadar, yang bisa menolong Anda adalah Anda sendiri. Dengan iman kita bisa menyelesaikan semua masalah. Dengan iman kita bisa menghadapi segala sesuatu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Orang percaya itu hidup oleh iman, dan orang beriman hidup oleh percayanya. Iman berasal dari firman Tuhan. Renungkan baik-baik ini dan jadilah orang Kristen yang bukan hanya sekedar berlabel identitas agama Kristen, tetapi Anda Kristen karena Anda mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih membanggakan dalam hidup ini selain kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kerinduan Tuhan Yesus bagi kita sebelum Dia naik ke sorga. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan apa yang pernah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Artinya, jika Anda dan saya menjadi pelaku firman, penyertaan Tuhan itu konkret atas kita. So, jangan pernah takut dengan apapun dalam kehidupan ini. Baik kebutuhan makan, minum, pakai, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan-kebutuhan lain, konflik apapun, jangan pernah takut. Tuhan selalu ada di tengah badai. Tuhan selalu ada di tengah masalah. Tuhan selalu ada di langit, di awan hitam. Awan hitam tidak akan pernah menakutkanmu karena Tuhan ada di balik semuanya itu. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kuatkan imanmu, kuatkan hatimu, fokuslah pada iman, pertumbuhan imanmu, karena itu yang lebih utama. Yang bisa menolongmu bukan manusia, yang bisa menolongmu adalah dirimu sendiri. Setiap kali Tuhan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus selalu bertanya, apa yang kau mau aku lakukan? Seperti Bartimeus pada Markus pasal 10 ayat 52. Kata Bartimeus yang buta, aku mau melihat. Tuhan tidak menyentuh matanya, tapi Tuhan mengembalikan perkataannya. Jadilah kepadamu seperti yang kau yakini. Demikian juga dengan iman. Jadilah padamu seperti yang kau percayai. Jadilah kepadamu seperti apa yang engkau hidupi dalam keyakinan. Lakukan firman dan Anda akan melihat buktinya. Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Saya mengajak kita, jangan lupa subscribe. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau ada video baru Anda akan dapat diingatkan di beranda atau di home Anda. Dan jika ini bermanfaat, mungkin bisa Anda share ke teman-teman Anda tolan. Barangkali ini bisa menjadi jawaban atas mereka. Kita tidak mampu mungkin menjelaskan seperti ini, tapi dengan share melalui jempol, melalui media sosial kita, ada orang lain tertolong. Beritakan firman dengan cara apapun, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati. Amin.